damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan boleh menuntun, menjaga, memelihara sepanjang peristirahatan semalam. Dan pada pagi hari ini Dia boleh bangunkan kita dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Dan pada saat ini kita akan beribadah dalam rangka ibadah penghayatan Minggu Sengsara yang pertama, dan akan dirangkaikan dengan syukur ulang tahun dari keluarga Delaru Rotin Sulu, di mana pada tanggal 22 Februari yang lalu keluarga boleh menginjak usia pernikahan yang ke-23 tahun. Dan pada hari ini Tuhan juga boleh menganugerahkan berkat, di mana kepala keluarga Bapak Diaken Jeffrey Delaru boleh ditambahkan usia 1 tahun, dan pada hari ini boleh menginjak di usia yang ke-56 tahun. Keluarga bersyukur, dan dalam rangka ucapan syukur keluarga pada pagi hari ini kita boleh beribadah syukur. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada pagi hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Rimawanti Pointana, Sarjana Teologi. Dalam persiapan, saya jemput kita semua berdiri. Kita angkat pujian Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat. Puji, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4. Kami datang lagi tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah dalam rangka penghayatan Minggu Sengsara yang pertama, yang dirangkaikan dengan ucapan syukur keluarga Diaken Jeffrey Delaru, di mana ya Tuhan pada tanggal 22 Februari yang lalu Engkau boleh memberkati kehidupan keluarga. Mereka boleh menginjak usia 23 tahun pernikahan mereka. Dan pada hari ini ya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati Bapak Kepala Keluarga, Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun, dan pada hari ini dia boleh menginjak di usia yang ke-56 tahun. Keluarga, bahkan kami semua mensyukuri dan bahkan kami mengaminkan bahwa semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kami hendak beribadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini. Bapa, berdoa juga bagi hamba-Mu yang sudah Engkau utus pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Rimawanti Pointana, Sarjana Teologi. Biar Tuhan Engkau anugerahkan Roh Kudus sehingga dia boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri.
Bapa di surga, kami mau berdoa bagi rekan-rekan jemaat kami, mungkin dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka hingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita mulaikan ibadah kita di saat ini dengan menggunakan tata ibadah yang telah tersedia. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah puasa diakonal di minggu sengsara pertama, keluarga Gemim Yudea Padua yang dirangkaikan dengan syukur memperingati hari ulang tahun pernikahan yang ke-23 keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu, dan hari ulang tahun yang ke-56 Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk di hadapan Tuhan Allah kita sambil kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang di hadapan-Mu mengaku bahwa dengan sengaja kami telah berbuat salah dan selalu menjauhkan diri untuk melakukan apa yang baik. Sungguh kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami sungguh menyesal atas segala dosa dan salah kami. Kami berniat dengan sungguh-sungguh mau bertobat. Berilah kepada kami kekuatan yang daripada-Mu untuk menghindari dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara dan mati bagi kami. Amin. Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu di saat ini. Biarlah kami selalu jalani hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Di kesempatan ini kita membaca firman Tuhan melalui kitab Sakaria pasal 11 ayat 7 dan dirangkaikan dengan ucapan syukur keluarga. Kita akan membaca Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Pembacaan Alkitab yang pertama Mazmur 11 ayatnya yang ke-17. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Sakaria 11 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Dan pembacaan Alkitab yang kedua dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan berkata demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya,
karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Mari Damai di hati. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan, di Minggu Sengsara yang pertama ini kita sebagai warga Gereja Masih Injili di Minahasa, khususnya orang yang ada di Jemaat Yudea Pal 2, terlebih khusus lagi yang ada di kolom 4, kita saat ini dalam persekutuan ibadah untuk menghayati dan memaknai kesengsaraan Tuhan Yesus yang menderita bahkan mati untuk kehidupan dan keselamatan kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu, dalam ibadah puasa diakonal ini firman Tuhan menuntun kita melalui Sakaria 11 ayatnya yang ke-17. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, interaksi pengembalaan antara gembala dan domba adalah gambaran kehidupan keseharian bangsa Israel. Tuhan Allah menggunakan jabatan gembala itu untuk membuat umatnya mengerti realitas relasi kehidupan antara Tuhan Allah dan umatnya. Tuhan Allah adalah gembala dan domba sebagai umatnya. Karena itu tugas gembala yang diangkat Tuhan Allah adalah menjaga, memelihara, dan melindungi domba-domba. Itu sebabnya Tuhan Allah mengasihi umatnya. Tugas gembala harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh diabaikan, sebab bila tugas ini diabaikan, apalagi lari meninggalkan domba gembalaannya, maka Tuhan Allah sebagai pemilik domba akan marah dan murka lalu menghukum. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan yang terakhir dalam perikop pembacaan Alkitab kita di saat ini dengan tegas, keras, dan pedas disampaikan kepada gembala yang meninggalkan domba-dombanya. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, sangat disadari bahwa tugas gembala tidaklah mudah memang. Setiap saat realitasnya menghadapi ancaman bahaya untuk melindungi domba yang dipercayakan kepadanya. Misalnya, menghadapi para pencuri dan binatang buas yang di padang, yang bukan hanya mengancam para domba tetapi juga gembala tersebut. Tugas yang penuh dengan resiko ini membuat ada gembala yang melarikan diri, baik karena ancaman itu maupun karena menghadapi domba-domba yang nakal atau domba-domba yang bebal. Untuk hal ini maka tugas Allah, untuk hal ini Tuhan Allah dengan tegas menyatakan hukumannya, bahwa pedang akan menimpa lengan kanan mereka dan mata kanan mereka akan dibuat menjadi pudar sepudar-pudarnya. Akibatnya akan membuat hidup mereka susah dan tidak berguna. Ayat hari ini Tuhan Allah memperlihatkan bagaimana resiko dan konsekuensi meninggalkan tugas sebagai gembala atau membiarkan domba-domba tersesat. Tidak ada toleransi, tidak ada grasi atau pengampunan, tidak ada amnesti atau pengurangan hukuman bagi gembala yang pandir atau gembala yang bodoh atau gembala yang bebal. Kendati menerima tugas pengembalaan adalah tugas yang mulia ketika Tuhan menganugerahkan itu untuk kita. Namun bila tugas itu dilalaikan atau diabaikan, itu berarti kita harus siap untuk menanggung hukumannya. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, firman hari ini bukan untuk menakut-nakutkan kita, melainkan untuk membuka cara pandangan kita sebagai orang percaya, baik sebagai sidi jemaat, sebagai pelayan khusus UPK Bipra, Panji Yosua, komisi kerja, panitia maupun pastor dan pegawai gereja. Kita semua diminta untuk tidak melalaikan apalagi meninggalkan tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Allah yang dipercayakan kepada kita. Sebab ada banyak fakta, ada banyak yang membuktikan bahwa orang yang lalai atau mengabaikan atau meninggalkan tugas panggilan Tuhan menerima hukuman dari Tuhan.
Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa hukuman yang dijanjikan Tuhan Allah ini sangat menyusahkan. Oleh karena itu ingatlah bahwa di saat tugas itu diembankan kepada kita, maka kita hanya disuruh untuk menjalankan dan melakukannya dengan tulus dan penuh sukacita. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah yang telah memberi pelayanan pengembalaan ini pasti akan menyertai dan memberkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, dalam rangkaian persekutuan ibadat kita di saat ini bersama dengan keluarga Diaken Delaro Rotin Sulu, di pagi hari ini kita juga mengangkat pujian dan syukur hanya kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan yang telah membuat kaum keluarga di tempat ini di sepanjang hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan ungkapan syukur karena boleh memperingati, merayakan, mensyukuri berkat ketambahan usia pernikahan yang ke-23 tahun, tetapi juga hari ini Bapak Diaken Jeffrey boleh ada di usia yang ke-56 tahun. Nah, firman Tuhan kita yang kedua dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. 22. Ini merupakan pemazmur yang saat itu sementara menyanyikan nyanyian syukur bersama dengan umat Israel. Ketika mereka mengalami bagaimana kasih setia Tuhan Allah dalam perjalanan kehidupan umat Israel, yang bukan hanya membebaskan mereka dari tanah Mesir, bukan juga hanya membuat mereka boleh dan dimampukan untuk menjalani kehidupan selama 40 tahun di padang gurun, tetapi lebih daripada itu mereka juga mengucap syukur karena mereka juga telah menerima karya penebusan dari Tuhan Allah yang memberikan mereka penyelamatan, tetapi juga yang memberikan mereka pengampunan. Sebab orang tahu bagaimana perjalanan kehidupan umat Israel. Kadangkala mereka setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, tetapi kadangkala pula mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Boleh orang katakan bahwa umat Israel ini adalah umat yang tegar tengkuk. Akan tetapi ketika pemazmur bersama dengan umat Israel ini menyanyikan nyanyian syukur karena mengalami berbagai perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, maka mereka sangat menyadari bahwa perjalanan kehidupan yang boleh mereka alami pada saat itu adalah perjalanan hanya oleh karena kasih setia Tuhan, karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang maha baik yang telah membawa mereka untuk datang bersyukur, untuk datang mengingat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan bagaimana juga Tuhan Allah yang dengan penuh sabar, dengan penuh ketabahan menuntun perjalanan umat Israel. Dan melalui Mazmur ini juga kesetiaan Allah dihayati, dirasakan, dan dialami oleh umat Allah. Karena umat Allah sangat sadar bahwa kasih setia Allah itu bersifat permanen dan bukan temporer. Kasih setianya tetap, bukan sementara. Kasihnya begitu dalam dan bertahan lama, bukan dangkal dan bukan juga cepat berlalu. Kasih setia Tuhan Allah semacam inilah yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan umat untuk mengembangkan kesetiaan mereka dalam beragam kehidupan yang mereka alami. Ketika Allah merelasikan, mengoneksikan dirinya dalam sebuah kesetiaan yang permanen, yang tetap bagi umat pilihan Tuhan, maka semestinya umat Tuhan tidak membalas dengan kesetiaan yang temporer atau kesetiaan yang sementara, tetapi kesetiaan akan tetap terus ada bagi kehidupan kita. Bukan hanya umat Israel yang dituntut untuk kesetiaan yang tetap, tetapi kita juga dituntut oleh Tuhan supaya boleh terwujud dalam ketaatan dan kesetiaan kita sebagai umat pilihan Tuhan Allah. Dan oleh karena itu kita pun bersyukur di saat ini ketika kaum keluarga juga
boleh menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tetap, bukan sementara. Bahkan dengan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di saat ini. Perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang telah dialami selama menjalani kehidupan berumah tangga 23 tahun. Bukanlah sebuah waktu yang pendek, tetapi sebuah waktu yang sangat panjang. Dan bagaimana juga kasih setia antara suami istri pun ini akan tetap terus langgeng. Seperti harapan Tuhan Allah bagi umat Israel, demikian juga harapan Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan ada 23 tahun. Usia pernikahan yang boleh dialami, dijalani, kiranya akan tetap terus berlangsung, akan tetap terus bertahan lama. Dan sebagai keluarga Kristen, orang selalu mengamini bahwa hanya Tuhanlah, hanya mautlah yang dapat memisahkan ikatan pernikahan tersebut. Bahkan juga kasih setia Tuhan itu pun teralami secara khusus bagi hambanya Bapak Diaken Jeffrey, yang oleh karena perkenanan Tuhan ada di usia yang ke-56 tahun. Dan bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, orang sangat sadar bahwa ketambahan usia 1 tahun bukanlah persoalan yang maksudnya kalau sesuka-suka kita. Dan kalau orang mau berdoa, Tuhan kita mau minta umur panjang, Tuhan langsung kasih. Akan tetapi setiap orang bertambah usia, dan ketika orang boleh merayakannya, orang boleh memperingatinya, dan Tuhan kasih tubuh yang sehat, Tuhan boleh kasih kekuatan, kemampuan untuk menjalani tahap berikutnya di usia yang baru. Orang yakin bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Atau dalam bahasa pemazmur, itu merupakan kasih setia Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan. Karena memang hanya Tuhan Allah yang mampu untuk memberikan, menambahkan 1 tahun usia dalam setiap kehidupan kita umatnya. Nah, oleh karena itu memang sepantasnya lah hambanya Bapak Diaken Jeffrey di hari ini mengucap syukur bersama dengan kecil Lydia, bersama dengan anak-anak orang tua, tetapi juga bersama dengan kita semua. Karena memang ketambahan usia ini merupakan rahmat yang sangat besar, yang selalu diinginkan, bahkan diharapkan oleh setiap kita. Sebab siapa yang ini mau umur panjang? Pasti orang semua suka umur panjang. Nah, oleh karena itu, ketika orang terus mengalami bagaimana kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita seharusnya ingat bahwa itu semua adalah karena kasih setia Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup yang boleh Bapak Diaken alami, kita juga semua percaya pasti di dalamnya ada banyak perbuatan baik Tuhan, banyak perbuatan ajaib Tuhan yang mungkin tidak pernah terpikirkan, tetapi dialami, dirasakan, baik itu dalam kerja pelayanan, dalam pekerjaan setiap hari sebagai abdi negara, akan tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang dikasihi. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah syukur dan sukacita ini, biarlah baik kaum keluarga yang bersukacita, tetapi juga kita semua, kita akan selalu mengingat akan semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita, supaya ungkapan syukur dan sukacita, pujian hanya kepada Tuhan selalu kita persembahkan kepada Tuhan Allah yang sungguh maha baik dalam perjalanan kehidupan kita, teristimewa dalam perjalanan kehidupan keluarga Delaro Roten Solo. Tuhan memberkati sukacita kaum keluarga, memberkati terus perjalanan kehidupan rumah tangga ini, bahkan juga perjalanan kehidupan Bapak Diaken, bahkan juga memberkati kita semua hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa
syukur, doa syafaat, doa permohonan. Mari kita mendengarkan kesaksian dari keluarga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan yang kami jalani. Ada begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bahkan boleh dikategorikan sebagai keajaiban. Karena betul apa Ibu Pendeta bilang, ada hal-hal yang tidak terpikirkan itu boleh jadi dalam kehidupan kami, dan saya sering menganggap itu adalah keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ya tentunya tidak mau cuma satu-satu karena boleh sampai besok ini banyak sekali kehidupan yang Tuhan berikan, dan yang paling utama ada kesehatan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang semua. Kemarin di medsos kita baca, orang bilang kalau orang sehat ada 1000 DP keinginan. Maka kalau orang sakit cuma 1 DP keinginan, baik. Jadi orang bersyukur kesehatan yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Dan mensyukuri itu kami akan memuji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita demi keselamatan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus hadir dalam hidup ini sehingga kami semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kuasa firman-Mu semakin membuat kami mengasihi-Mu dan terus ada bersama dalam kebersamaan dalam jemaat yang beralaskan kasih-Mu. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memohon kepadamu, karuniakanlah berkat cinta kasih dan bahagia buat kami sebagai suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Berharap selalu datang pertolongan daripadamu buat setiap jeri juang, pekerjaan, bahkan usaha, mata pencaharian yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu, mendatangkan keberuntungan dan limpah berkat sejahtera. Kuatkan dan teguhkan hati kami manakala datang pergumulan, pencobaan dan tantangan. Biarlah kami tetap percaya dan berpaut hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami membawa dalam doa ini buat ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, tertindas, yang membutuhkan pertolongan. Kiranya selalu mendapatkan perhatian-Mu. Mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus pulihkan. Dan terimalah persembahan kuasa diakonal yang kami bawa di hadapan-Mu. Betapa hati kami bersuka cita, betapa kami bersyukur karena ada kesempatan daripada-Mu untuk menyatakan kasih buat sesama kami yang membutuhkan bantuan melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya pelayanan yang ada di Jemaat Yudea Palua, lebih khusus yang ada di kolom 4 ini, semakin memberi kesaksian tentang kasih-Mu kepada dunia, dan Engkau selalu dipermuliakan. Bahkan juga bersama dengan keluarga hamba-Mu di saat ini, keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu, boleh mengucap syukur kepada Tuhan, boleh mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan, oleh karena berbagai perbuatan ajaib Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan kasih setia Tuhan yang terus mereka alami di sepanjang kehidupan berumah tangga. Ada usia pernikahan yang ke-23 tahun yang boleh kami syukur di saat ini. Sambil pun kami berdoa bermohon, sebagaimana Tuhan yang telah menjaga, melindungi, memberkati perjalanan kehidupan berumah tangga ini selama 23 tahun. Kiranya perjalanan kehidupan berumah tangga selanjutnya pun
di usia 23 tahun menuju ke 24 tahun, bahkan di usia-usia pernikahan yang selanjutnya, Engkau Tuhan Allah akan selalu menjadi nakoda dalam bahtera kehidupan keluarga hamba-Mu ini, supaya mereka tetap dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan sebagai suami istri untuk dapat menjaga komitmen iman bersama, janji pernikahan yang telah mereka ucapkan 23 tahun yang lalu, supaya sebagaimana doa Raja Daud untuk kehidupan keluarganya, doa dan harapan itu pun kiranya mengiringi perjalanan kehidupan rumah tangga ini yang usia rumah tangga yang ke-23 tahun. Kiranya apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Engkau pun Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun, membilang usia yang ke-56 tahun bagi hamba-Mu, Bapak Diaken Jeffrey Delaro. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini adalah karena pengasihan Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang berkarya atas perjalanan kehidupan hamba-Mu ini. Karena itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua berkat Tuhan yang boleh teralami di sepanjang kehidupannya, boleh terus memaknai hari-hari hidup di usia yang ke-56 tahun. Sambil pun kami bermohon, biarlah Tuhan Allah sajalah yang tetap terus mendampingi perjalanan kehidupan selanjutnya. Engkau anugerahkan dia sehat kuat, umur panjang, bahkan keberhasilan kesuksesan dalam bekerja berusaha, tetapi juga dalam setiap kerja pelayanan yang telah Tuhan percayakan baginya. Sebagai seorang pelayan pusdiaken yang ada di kolom 4, akan tetapi juga sebagai badan pekerja Majelis Jemaat Yudea Pal-2 sebagai bendahara jemaat. Ada banyak tanggung jawab yang hendak dikerjakan oleh hamba-Mu ini ketika dia dipercayakan oleh Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami bermohon Tuhan, biarlah Engkau akan selalu menganugerahkan hikmat-Mu, supaya hamba-Mu, Bapak Penatua Diaken Jeffrey Delaro, dapat menjalani semua pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan, percayakan kepadanya dengan penuh sukacita. Diberikan selalu ia semangat, bahkan Tuhan tolonglah dia ketika ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan dalam ia menjalani semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika hamba-Mu dan keluarganya tetap bertelut kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka tidak ada satu persoalan pun yang mereka hadapi yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa Surgawi, hanya kepada-Mu saja kami mau menyerahkan kehidupan yang hendak dijalani oleh hamba-Mu bersama dengan istri dan anak-anak orang tua. Biarlah sukacita, damai sejahtera, bahkan ketentraman, kebahagiaan Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini, supaya dimanapun keluarga Diaken Delaro Rotunsu pergi dan berada, mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan mereka, tetapi juga lewat pelayanan yang mereka lakukan. Karena keluarga di tempat ini adalah keluarga hamba pelayan Tuhan. Biarlah sukacita kebahagiaan kami di pagi hari ini disempurnakan, diberkati, dan dikuduskan oleh Tuhan. Kami semua juga di sepanjang hari ini, berbagai aktivitas dan rencana-rencana yang hendak kami lalui, kami pun serahkan ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang tetap melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Sehingga di sepanjang hari ini kami boleh tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh tetap terus mengingat akan semua kebaikan Tuhan. Bahkan kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, ini permohonan kami Tuhan. Kami bawa doa kami ini hanya di dalam nama Yesus
yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu, memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji dan syukur kembali lagi kami naikkan kepadamu Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Primawanti Wawentana, Sarjana Teologi. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas pekerjaannya, tugas pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Daraeng Wawentana. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati kehidupan mereka. Biarlah kekuatan kesehatan senantiasa menjadi bagian kehidupan keluarga Daraeng Wawentana. Dan di mana saja mereka pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga hamba-Mu, Diaken Delaru Rotin Sulu, yang sudah menyediakan tempat untuk kami jemaat kolom 4 beribadah di pagi hari ini. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga, berkati sukacita keluarga di tempat ini. Biarlah umur panjang berada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, yang menjadi bagian kehidupan keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu, dan akan menjadi bagian bagi kehidupan kita semua. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga akan menyertai, memberkati perjalanan kami, sehingga boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Bapa di surga, sebentar ketika keluarga akan melayani kami dengan makanan jasmani, Tuhan kiranya akan memberkati sebelum kami mencicipinya. Biarlah ya Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam tubuh kami yang lemah, dan semuanya itu akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami hanya mau serahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat di ibadah
puasa diakonal di Minggu Sengsara yang pertama, Jemaat Kolom 4 di rumah keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu pada pagi hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom, seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta, Trimawanti, Wawon Tanak Sarjana Teologi. Biarlah Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta di dalam tugas, pekerjaan sehari-hari, pelayanan yang telah Tuhan percayakan di mana saja Ibu Pendeta pergi dan berada. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati Ibu Pendeta dan memberkati kehidupan keluarga Darayeng Wawon Tanak. Dimanapun keluarga ini pergi, biarlah senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada keluarga Diaken Jeffrey Delaru Rotin Sulu yang boleh membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat ibadah puasa diakonal Minggu Sengsara yang pertama. Di Jemaat Kolom 4, kami dari jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan kiranya akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga Diaken Jeffrey Delaru Rotin Sulu. Dan diucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang boleh mengambil bagian untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan selanjutnya diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang hari ini memberkati orang semua boleh beribadah di pagi hari ini, bahkan boleh ada cuaca yang baik pada pagi hari ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih dan boleh tunggu sebentar. Terima kasih. Terima kasih dikembalikan kepada keluarga, dan selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Majelis Kolom. Disilakan kepada Bapak Penatua Kris Ombokau. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Halo. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesempatan lagi ketemu pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, berkaitan dengan beberapa acara yang pada prinsipnya pertama adalah ini Minggu Sengsara pertama, berarti mengingatkan kita tidak lama lagi kita akan Paskah. Jadi ini sudah mulai lagi kesibukan dalam rangka Paskah. Jadi terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Trimawanti Wawon Tanak SDH yang sudah membawakan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Dan kami atas nama Pelsus dan anggota Jemaat Kolom 4 mengucapkan spesial buat keluarga Delaru Rotin Sulu yang boleh merayakan HUT pernikahan ke-23 pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, dan hari ini hari Sabtu 24 Februari 2024, khususnya Bapak Diaken Jeffrey Delaru, rekan sekerja saya,
boleh merayakan HUT yang ke-56 tahun. Kiranya Tuhan menyertai, panjang umur, sehat-sehat dan bahagia selalu. Dan terima kasih juga buat MC Ibu Aleta Sumesei sebagai ketua tim doa dalam memimpin acara ini. Dan lebih khusus terima kasih buat semua yang hadir dalam ibadah ini. Dan di ibadah Minggu Sengsara ini kita akan dibagikan amplop yang sebentar akan dibagikan oleh Pak Diaken, dan amplop ini akan diserahkan ke gereja besok sebagai puasa diakonal keluarga. Biasanya orang dia bikin ibadah Minggu Sengsara per kelompok, tapi sejak COVID 2019 orang kelompok 4 hanya bikin satu tempat. Tempat ini boleh berpindah-pindah, boleh tidak. Tapi untuk minggu depan, hari Sabtu tanggal 2, jadi minggu depan sebulan baru. Tidak terasa kita telah masuk lagi bulan Maret. Jadi hampir lupa-lupa kan soal Maret. Jadi minggu depan bulan Maret jam 6 subuh juga bertempat di rumah keluarga Adela Rurutin Sulu. Bertempat di rumah keluarga Pembukau Pangemana. Kemudian untuk ibadah kolom besok hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 19.30 di rumah Bapak Audi Tujuwale, keluarga Tujuwale Irot, yang akan menjadi kadim Ibu Penatua Katrin Repi dari Pelsus Kolom 8, karena ada pertukaran kadim. Dan untuk hari ini ada lomba apa hari ini? Keseimbangan Pelsus. Ya, Keseimbangan Pelsus. Pelsus. Keseimbangan. Bagaimana itu Tahu keseimbangan? lagi bagaimana? Coba Oh, tulis jadi kita keseimbangan. Pak Diaken Lomba keseimbangan. lomba keseimbangan. Mungkin Oh, pegang itu. barang. Kekompakan sebenarnya kok Sto, bukan Ya, jadi keseimbangan. ada rupa keseimbangan kotoran 2 Iya. jenis baru timbang. Oh, Kalau sama berat sama berarti berat, cocok. ya. Iya begitu. Ini ide baru dari panitia. Boleh juga. Iya. Dan kemudian ini hari cuma satu itu. Oh, jadi Berpacu dah. berpacu dalam Kidung kidung Jumat. Jadi itu NBB. boleh diikuti oleh kaum ibu, kaum bapak, pemuda, remaja. Jam 2 mulai sebentar semua kan. Jadi kalau bisa di kolom 4 Ibu Alet Najo, karena ketua Tigo atau mau hadir sebentar berpacu dalam kidung Jumat, nanti didampingi oleh Nona Naomi, karena remaja ini kan jago dia tuh. Untuk tambah satu lagi Ibu Megi juga yang Samasar, atau Ibu Dey ya, sebagai untuk yang penting orang hadir saja karena semua denda. Puji Tuhan karena orang kolom 4 semua ada kegiatan, ada ikut. Ibu Penatua Jo. Ibu, Kita jangan boleh. Oh, ini boleh. Ya. Jadi anggota jemaat karena kata Sudah juara sebelum bertanding. Oh, Ibu Polin. Sekali lagi. Oh, nyanda. Oh, iya. Sekali lagi. Ada Marnyana hadir ini kong. Yang mau ikut Ibu Aleta, Ibu Dey dengan Nona Naomi. Jadi ini Polin. Ibu, cuma 3. Jadi nggak maksudnya Ibu Dei kata usul Ibu Polin. Coba tanya kalau nyana tetap Ibu Dei atau? kalau ingin tahu. Karena kalau enggak Potong Iya. nilai. 3 orang, nah apa-apa. Salah-salah kita dan Pak J itu mau hadir di situ, nggak bisa. Jadi hadir aja ya, tolong. Dan besok ada lomba lagi menebak bumbu, Kang.
Pak Hani. Kaum Bapak. Jadi mohon kesediaan Pak Hani besok untuk dan informasi Cium ini, yang oli jadi puas. pokoknya mau salah atau benar ya. Nanti kan habis itu berarti ada bikin makanan Kak. Tahu. Jadi bersyukur orang kolom 4 semua kegiatan ada Iko. Kalau Iko DP jurnal dari BBMJ cuma 4 kolom yang nggak ikut terus. Berarti ada 6 kolom sodenda. Nah, jadi sayang orang kurang besok tengok denda gitu. Nah, jadi itu sekali lagi terima kasih buat keluarga, sekali lagi keluarga Delar untuk Sulu yang boleh menerima kita untuk ibadah di tempat ini. Dan diulangi habis ini Pak Yakin akan membagikan sampul puasa diakonal ya. Jadi itu diserahkan di gereja besok. Dan bagi anggota keluarga yang masih akan menyerahkan persembahan RHK karena saya masuk besok, akhir hari Minggu, jadi boleh hari ini juga bisa dimasukkan ke Pak Diaken sebelum besok. Kalau di kolom-kolom lain mungkin mau tunggu pendeta ambil orang dari awal kolom 4 orang yang datang untuk mensinergi seperti khotbah tadi ya. Jadi sinergitas antara Persus dan anggota jemaat karena pendeta cuma 2, keterbatasan 5 jalan di 10 kolom. Jadi demikian, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.